Pagi hari ini pemirsa saya akan berbincang bersama dengan Pak Muhammad Nafan Aji Gustautama, Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas. Pak Nafan, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Prisa, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Selamat pagi, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini Mas Nafan. Sejumlah Ya, sentimen sama-sama. eh, terkait dengan laporan ekonomi di Amerika Serikat, kemudian Bank of England yang kembali menaikkan suku bunga, kemudian dari dalam negeri laporan kinerja keuangan, IHSG kemarin juga sudah menguat. Bagaimana proyeksi pasar modal Indonesia jelang akhir pekan ini dan peluangnya pekan depan? Oke, ya di sini kalau misalkan kita melihat secara teknikal, adapun pergerakan ISG telah berhasil rebound ya dari batas EMA 20 support ya. Berarti sebenarnya ISG ini lebih cenderung atau para pelaku investor lebih cenderung memfaktorkan ya terkait dengan katalis positif yang terjadi di domestik ya. Misalnya kalau dari kondisi mikro adalah berkaitan dengan kinerja laporan keuangan di semester 1 ya untuk para emiten memang hasilnya rata-rata mengalami pertumbuhan yang progresif ya, itu majority. Kemudian juga kalau di sisi lain, kalau dari makro ya kita melihat bahwasannya para pelaku investor benar-benar mengapresiasi bahwasannya pemerintah mampu berperan positif ya dalam rangka untuk menstabilkan tingkat inflasi. Karena inflasi kita saja sudah relatif stabil dan sudah berada di range yang ditetapkan oleh BI ya di antara 2 hingga 4% Oke, selama 3 bulan berturut-turut. jadi arah market begitu kan. akan bagaimana Pak Nafan? Oke, jadi kalau menurut saya ya, secara teknikal memang selama masih di atas EMA 20, berarti pergerakan ISG masih relatif dalam escalation ya. Karena masih dalam keadaan uptrend gitu, sehingga akan menguji resistance ya. Misalnya terdekat saja berdasarkan dari last high di kisaran 6.926. Jika Oke. break above 6.926, maka akan menguji batas major parallel channel ya di kisaran 6.950 hingga 6.965. Oke, Jadi seperti itu, Mbak Prisa. 6.950 sampai 6.995 dulu ya. 65, ya betul 65, sekali. oke. Itu areanya. Dalam sepekan terakhir asing net sale 425 miliar rupiah. Bagaimana sih Anda melihat peluang dari minat beli investor di momen-momen jangka pendek ini? Oke, ya sebenarnya kan kalau kita melihat bahwasannya terjadi kondisi net sell ya antara para pelaku investor memfaktorkan terkait dengan sentimen eksternal ya, terutama dari Amerika Serikat, di mana pada waktu itu kan para pelaku investor memfaktorkan terkait dengan keputusan Fitch ya untuk mendowngrade US credit rating ya, sehingga mempengaruhi kenaikan US Treasury yield ya berterus 10 jadi saja kalau saya ingat tuh di posisi 4% gitu. Jadi sehingga pada waktu itu para pelaku investor lebih cenderung wait and see dan mengurangi risk appetite-nya, sehingga wajar saja terjadi net sell asing. Tapi meskipun demikian, kalau misalkan jika kita memfaktorkan terkait dengan sentimen tersebut ya saya pikir memang relatively temporary ya semestinya begitu Oke, ya. Karena temporary ya. karena nanti juga ke depannya kita akan menantikan ya terkait dengan kalau dari domestik pasti terkait dengan Indonesian GDP ya di kuartal kedua tahun ini. Kalau misalnya jika di Amerika Serikat ya pasti akan berkaitan dengan US non-farm payroll yang paling cepatnya hari Jumat ya. Jadi kalau misalkan jika kita melihat dari kinerja US non-farm payroll yang relatif masih stable di kisaran 3,6% ya memang semestinya juga akan ada boost of confidence ya dari US market ya terkait dengan kondisi perekonomian di Amerika Serikat misalnya. Buktinya saja misalnya di perekonomian Amerika saja sudah mengalami kenaikan di 2,6% ya. Berarti di trennya kuartal kedua positif ya, dari Mas Nafan? 1,8. Ya semestinya sih trennya positif ya, Trennya bahkan kalau positif. dari IMF saja sudah merevisi ke atas ya kinerja proyeksi pertumbuhan AS ya. Kalau Indonesia trennya juga Oke. positif ya untuk IHSG ya? Oke, kalau ISG ya, saya pikir memang masih dalam keadaan minor uptrend ya, begitu Minor ya. uptrend. Kecuali kalau misalkan jika sudah terjadi break above parallel channel ya, major parallel channel di kisaran 6.950 ya, maka dari itu semestinya ISG bisa menguji Oke. resistance di 7.000, bahkan bisa ke 7.380-an ya kalau saya Oke. hitung berdasarkan market structure ya. Berarti masih uptrend tapi minor, kecuali kalau berhasil break di 6.950 ya? Betul sekali, Baik. betul sekali, itu sangat Pak esensial. Nafan, kinerja sejumlah emiten produsen minyak kelapa sawit alias crude palm oil atau CPO tercatat turun di semester 1 2023. Bagaimana peluangnya? Kan ada El Nino juga gitu ya. Iya, Sebenarnya betul. bagaimana sih Miraya memandang soal emiten-emiten CPO ini? Rekomendasinya seperti apa?
Oke, di sini kalau dari kami ya, memang kami berikan rating neutral ya untuk sektor plantation ya, dalam hal ini CPO. Karena kita melihat dari sisi kinerja bottom line ya di sepanjang semester 1 tahun 2023 memang rata-rata mengalami penurunan pertumbuhan sebesar double digit ya, misalnya dari ALI maupun juga LSIP ya, bahkan juga ada IMP misalnya begitu. Oke, jadi memang kita akui bahwasannya penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh banyak faktor ya, misalnya dari faktor cuaca itu juga turut Oke, mempengaruhi, Pak Nafan, tapi juga yang tapi paling esensial adalah terkait dengan penurunan harga komoditas ya, Tapi misalnya itu kan dari yang harga lalu Pak komoditas CPO. Nafan. Beberapa Hmm, waktu kemarin kan harga komoditasnya beberapa waktu kemarin gini ya, beberapa minggu yang hmm, lalu kan juga sudah menguat lagi gitu. Dan kinerja memang yang dibicarakan seperti Astra itu kan memang turun ya 14,3% year on hmm, year. LSIP juga untuk pendapatannya turun 7,9% year on year. hmm. Tapi kan kalau berbicara next-nya gitu ya, El Oke, Nino oke, kita mungkin bicara akan next. mendongkrak harga komoditasnya dan juga Oke, kinerja sahamnya atau kemudian ada juga sentimen deforestasi gitu ya. Apa oke. rekomendasi bagi yang belum memiliki dan sudah memiliki ke depan? Oke, oke, oke. Oh, berarti kalau misalnya kita bicara dengan prospek ya, tentu saja ini juga berkaitan dengan adanya potensi peningkatan demand ya, misalnya dari Tiongkok, kemudian juga India, bahkan bahkan juga Mesir ya. Kemudian juga di sisi lain juga terkait dengan eskalasi geopolitical tensions ya, di mana Black Sea Grain Initiative ya, itu pun juga mengalami collapse ya. Sehingga memang ini juga akan mempengaruhi kenaikan soybean oil, sehingga tentunya ini juga akan mempengaruhi kenaikan demand terhadap CPO ya, karena ini juga sebagai substitusi ya begitu. Kemudian juga kalau dari sisi kondisi perkiraan El Nino yang akan terjadi di semester kedua tahun 2023 ini juga tentunya bisa menekan supply ya, sehingga semestinya ketika terjadi peningkatan permintaan tentunya ini akan membuat harga CPO bisa terapresiasi ya. Nah, itu kalau secara teknikal ini CPO ya mesti menguji batas resistance di 4.325 Oh, cukup ya. tinggi ya, 4.325 Nah, dulu. Kalau break seperti di itu level ya. itu baru Baru uptrend. subtrend, Kalau begitu. sekarang Karena kan memang belum ya, ke 4.000 ya aja kan juga masih belum. masih dalam major sideways ya, dengan support saja itu di kisaran 4.000, di sini ada 3.400 ya, Oke, 3.200 support ya, 3.230. oke, Pak Nafan. Kalau Secara begitu teknikal. masih dalam apa tadi tren untuk komoditasnya major Oke, masih sideways. dalam major sideways ya kalau untuk Nah, CPO begitu. untuk emitennya rekomendasinya bagaimana? Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya Oke. pemirsa ya. Saya sudah intip pada satu nih yang masuk dalam 4 rekomendasi saham pilihan dari sektor perkebunan. Usai jeda pariwara berikut pemirsa, tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz.